Oke, shalom semuanya. Ketemu lagi dengan Linda. Kali ini saya akan membahas temanya mengenai akibat tindakan masa lalu sehingga menyebabkan kejadian pada masa kini. Seperti itu temanya. Saya ambil dari 2 Samuel 16 ayat 7 sampai 10. Yang judulnya di perikop Alkitabnya adalah Simei mengutuk Daud. Saya ambil cuma berapa ayat doang, dari ayat 7 sampai 10 doang. Jadi nggak banyak ayat saya ambil. Saya bacakan ya perikop dari Alkitabnya terlebih dahulu. Di ayat 7. Beginilah perkataan Simei. Pada waktu ia mengutuki Daud ya pada saat itu. Enyalah, engkau penumpah darah, orang dursila. Nah, di ayat 8-nya, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Di ayat 9, lalu berkatalah Abisai, anak Seruya, kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Bila kita lihat di sini, Simei itu siapa sih sebenarnya? Ya kan? Mengapa dia sampai benci banget sama Daud? Ya kan? Simei itu namanya adalah Simei bin Graha. Itu adalah saudara dari keluarga Saul, dan menganggap kalau Daud itu seorang penumpah darah atau seorang pembunuh. Pertemuan Daud dan Simei ini terjadi di daerah Bahurim. Pada saat itu Daud kan melarikan diri dari Absalom, seperti itu. Nah, pemberontakan yang dilakukan Absalom itu dilakukan karena dia telah membunuh kakaknya Amnon dan memberontak terhadap papanya Daud. Nah, pada saat itu Absalom tuh berusaha mengambil hati rakyat dengan sebelum dia menghadap raja, Absalom terlebih dahulu datang menghadap setiap orang rakyat yang mengalami masalah atau ingin memberitahukan masalahnya kepada raja, dicegat dulu sama Absalom, sama anak buahnya, supaya datangnya ke dia aja, nggak usah kepada Raja Daud lah istilahnya. Jadi dia dengan cara demikian dia mengambil hati para rakyatnya, seperti itu. Nah, pemberontakan yang dilakukan Absalom ini sehingga mengakibatkan kemelut politik yang terjadi dalam kerajaan Daud, yang dapat membahayakan masa depan kerajaannya, seperti itu. Tapi apa penyebabnya? Penyebabnya kenapa Absalom seperti demikian gitu loh. Nah, pada masa lalunya Daud ini, dia kan pernah berdiri di atas kerajaannya, di soto-soto atas, di kerajaannya kan tinggi, dan rakyatnya kan rumahnya kan nggak terlalu tinggi. Nah, pada saat itu dia melihat Bathsheba sedang mandi, dan dia suka gitu loh dengan, ya namanya laki-laki ya, suka sama bodinya. Pertama kali yang dilihat pasti bodinya perempuan itu, atau wajahnya, paras wajahnya, seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah perzinahan antara Daud dan Bathsheba, sehingga membuat Nabi Nathan ini datang untuk memberi peringatan kepada Daud. Karena apa? Yang dilakukan Daud ini sebuah dosa, dan sebuah dosa udah perzinahan, udah gitu. Bathsheba ini kan punya suaminya itu Uria. Uria itu adalah anak buahnya Daud, prajuritnya Daud, yang
suka maju ke medan perang. Nah, pada saat itu karena dia menginginkan Batsheba untuk menjadi istrinya, salah satu istrinya, maka Uria harus dibunuh. Dan dibunuhnya di medan perang. Medan perang itu Uria sengaja ditaruh di barisan paling depan. Seperti itu yang dilakukan oleh Daud kepada Uria. Mengakibatkan Nabi Nathan itu memperingati Daud akibat segala kejahatan dan dosa-dosanya. Karena Uria mati oleh pedang, maka Daud dan keluarganya tidak bisa jauh dari pedang. Seperti itu. Nah, pemberontakan Absalom ini diakibatkan karena perbuatan yang dilakukan Daud pada masa lalu, yang mengakibatkan kejadian-kejadian rentetan-rentetan pada masa kini seperti itu. Dan akhirnya pedang itu tidak bisa menyingkir dari keluarga Daud seperti itu. Nah, terus mengapa Simei itu sering mengutuki Daud? Itu disebabkan karena Simei itu benci sama Daud seperti itu. Dan melempari rombongan Daud itu dengan batu. Menurut Simei ini hukumannya diterima oleh Daud akibat karena karma Daud itu mengambil kedudukan raja dari Saul seperti itu. Padahal sebenarnya itu menurut pemikiran Simei pada saat itu ya. Sehingga apa yang terjadi pada pemerintahan Daud ini akibat dari perbuatan Daud sendiri pada masa lalu seperti itu menurut Simei. Namun karena ada seorang yang namanya Abisai ini, seorang pengikut Daud, prajurit Daud, yang sangat gagah perkasa, yang setia dan taat kepada Daud. Dia merasa panas hati, kupingnya panas, dengerin kata-kata Simei. Jadi dianggapnya Simei itu sebagai anjing gitu, seperti anjing gitu. Dan dia ingin membela Daud dengan menyeberang dan memenggal kepalanya, seperti itu menurut pemikiran daripada Abisai. Namun maksud Daud ini beda. Dia menceritakan, Abisai ini menceritakan kepada Daud, ya udah deh, tuanku raja, saya akan menyeberang kepada anjing ini, kepada Simei ini. Akan saya bunuh dia, saya penggal dia. Karena kan Simei sendirian, sedangkan Daud dengan prajurit-prajuritnya begitu banyak. Cuman Raja Daud menganggap begini, itu urusan dia, dan Abisai nggak usah ikut campur lah, seperti itu menurut dia. Menurut Raja Daud, kalau seandainya Tuhan ingin menghukum Daud melalui Raja Daud ini melalui Simei, itu kan bisa dilakukan gitu loh. Jadi Daud ini menganggap ini sebagai hukuman Tuhan, teguran Tuhan untuk Daud. Ya udah, diamkan saja gitu loh. Dia nggak mau berbuat sebuah kesalahan lagi seperti itu. Dalam hal ini Tuhan bisa pakai siapa saja. Orang baik, orang jahat bisa Tuhan pakai untuk merubah karakter kita. Dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat rentetan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini yang saya alami seperti itu ya. Video saya diblokir, video YouTube saya semua diblokir dengan HTML, dengan kodenya adalah body. Itu baru saya temukan di laptop saya. Ternyata laptop saya semuanya juga dihack seperti itu. Dan akhirnya laptop saya jual satu persatu dan tinggal satu gitu loh. Dan tinggal satu ini kan saya Windows-nya udah saya rubah, apanya saya rubah, termasuk internetnya juga saya rubah gitu loh. Dan akhirnya tiba-tiba saya kepencet apa, ketemu gitu loh. Ketemu HTML itu dengan passwordnya namanya body seperti itu. Dan menurut saya begini ya, apapun yang dilakukan mafia tanah terhadap saya, kejahatan apapun yang mereka lakukan terhadap saya cuma ngomong begini sama Tuhan, Tuhan bela perkara saya, Tuhan bela perkara saya. Saya selalu ngomongnya seperti itu. Tuhan, saya taruh perkara saya di mezbah Tuhan. Tuhan, saya minta pembelaan daripada Tuhan terhadap diri saya gitu. Soalnya begini, saya merasa begini, saya tidak melakukan, maksudnya bukan saya yang memulai pertama gitu loh, tapi mereka yang memulai pertama. Kayaknya berapa video saya yang mengenai berapa bukti-bukti itu kayaknya nggak ada ya. Nggak tahu kalau dalam handphone ya, tapi kalau dalam laptop saya sih saya tidak menemukan. Nanti saya lihat lagi deh
saya cek lagi seperti itu. Dan menurut saya akhirnya kuliah saya juga tidak saya tuntaskan semuanya, saya tinggal tesis doang sih sebenarnya, tinggal tesis. Cuman saya merasa begini, saya udah buat itu juga udah, maksudnya sampai pinggang saya pegel, setiap hari saya di depan laptop, saya mengerjakan, yang ini salah, kayaknya salah nih, udah saya rubah lagi, yang ini kayaknya kurang benar nih, saya rubah lagi. Dan tapi apa yang diterangkan itu pertama kali dengan yang belakangan akhir, kan nggak setiap maksudnya pelatihannya itu setiap bimbingan tesis itu saya ikuti gitu. Ada beberapa yang tidak saya ikuti karena memang saya tidak sempat hadir seperti itu. Nah, yang pertama ngomong sama yang mungkin di tengah-tengah atau di belakangan itu beda gitu loh. Jadinya akhirnya ya saya merasa saya dibully, saya merasa saya dikerjain. Jadi saya merasa ya sudahlah, saya tidak mau meneruskan lagi seperti itu. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau misalnya Tuhan mau pakai saya nggak usah lanjutin kuliah, saya bilang gitu. Sudah seperti ini saja Tuhan, saya bilang begitu. Saya udah 3 kali kuliah, ini yang ketiga, dan saya tidak mau melanjutkan lagi. Saya bilang begitu, seperti itu sama Tuhan. Cuman dari pelajaran semua ini yang saya tangkap ya, waktu saya membedah firman Tuhan ini, saya punya rema seperti ini. Apapun yang dikerjakan orang terhadap kita, itu untuk merubah karakter kita, merubah kita, mengikis kita. Jadi besi menajamkan besi, seperti itu. Jadi kita seperti pisau, makin diasah, makin tajam, makin lama makin peka, seperti itu. Semakin lama kita semakin berubah karakter kita, seperti itu. Tuhan bisa pakai siapa saja kan, termasuk mafia ini bisa Tuhan pakai untuk merubah diri saya, seperti itu. Dan saya ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya percaya ada campur tangan Tuhan, ada cara Tuhan merubah perspektif saya, cara pandang saya itu berubah gitu. Saya bisa melihat suatu masalah itu dari berbagai sudut, seperti itu. Mungkin tadinya saya melihat masalah itu satu sudut, tapi sekarang mungkin bisa 3 dimensi, ya kan? Misalnya dari sini, dari sini, dari sisi sini, seperti itu. Dan saya merasa begini, Tuhan berilah saya hati yang ikhlas, hati yang besar seperti itu. Hati yang bisa mengampuni, hati yang bisa mengatasi semua kekecewaan dalam diri saya, seperti itu sih. Saya ngomongnya seperti itu kepada Tuhan. Dan saya merasa seperti ini ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kita difitnah orang, saya aja pernah difitnah orang. Tapi cuma saya ngomong gini, paling 3 bulan. Habis 3 bulan, paling lama 6 bulan. Habis itu beritanya hilang. Seperti itu. Saya selalu punya pikiran seperti itu. Apalagi waktu dulu ya. Waktu dulu maksudnya, saya merasa teman-teman itu baik. Seperti itu. Teman itu baik. Dan tidak ada orang yang berbuat salah sama saya. Saya juga merasa karena saya berbuat baik, orang juga berbuat baik sama saya. Tapi ternyata di dalam dunia kerja, di dalam kita terjun di dalam dunia, maksudnya setelah kita dewasa, setelah saya kerja, setelah saya begini, setelah saya menghadapi banyak masalah gitu ya. Saya merasa cuma satu-satunya orang yang bisa menerima diri saya apa adanya adalah Tuhan Yesus. Yang tidak pernah mengecewakan saya, yang tidak pernah yang bisa menerima diri saya apa adanya itu ya cuma Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Seperti itu saya merasa. Ya, cuman pembelajaran hidup ini membuat kita semakin dewasa. Semakin kita banyak seperti padi semakin berisi, kita harus semakin merunduk seperti itu. Tapi dengan begitu kita belajar karakter orang, ya kan? Mungkin ada orang yang bisa dibayar orang seperti ini, ya lakukan ini, seperti itu ya kan. Ada orang yang bisa dibayar demikian, tapi kan ada orang yang tidak bisa dibayar juga, seperti itu. Dan semua tindakan-tindakan ini kan cuma karena uang, ya kan. Orang mengerjai saya cuma karena duit, ya kan. Apa yang dicari orang duit, apa yang dicari orang uang, pagi, siang, malam, yang dicari hanya uang, seperti itu. Cuman
Kalau menurut saya, kalau kita melihat dari firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan Tuhan bagi kehidupan kita. Percayalah, gitu loh. Kesulitan apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, percaya satu sama Tuhan Yesus. Percaya semua ada jalan keluar. Walaupun di dalam COVID ini virusnya, variannya berubah-berubah, percaya ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Ada tangan Tuhan, hatinya Tuhan di dalam hidup kita. Kita bertemu muka dengan Tuhan, seperti yang dikatakan Musa ya. Bertemu muka dengan muka. Saya percaya kok, mukanya Tuhan adalah, mata itu adalah jendela hati. Kalau kita bertemu muka dengan Tuhan, kita melihat hatinya Allah dalam hati kita. Dan hati kita, kalau kita mendapatkan hatinya Allah dalam hidup kita, percaya semua masalah yang besar akan terlihat kecil di mata Tuhan. Pada saat kita menyerahkan semua masalah kita di mezbahnya Tuhan, kita percaya pasti ada jalan keluar. Setiap masalah ada jalan keluar. Walaupun orang bilang, wah kamu kena santet tingkat tinggi, saya percaya jalan keluar ada di dalam Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan saya, Roh Kudus akan memberi jalan keluar. Berkat-berkat Tuhan akan tetap tercurah dalam kehidupan saya. Saya percaya kok, semua berkat-berkat Tuhan pada saat ini nanti akan terbuka satu persatu. Dan musuh-musuh saya, mafia tanah, akan mendapat malu dengan sendirinya. Seperti itu, saya percaya itu. Saya percaya pembelaan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Percaya, saudara-saudara sekalian, apapun masalahmu, percaya. Percaya sama Tuhan dan serahkan hidup kepada Tuhan. Gak usah cari yang lain, gak usah cari dukun. Oh, cari aja dukun ini. Gak usah, menurut saya gak perlu. Toh, di antara semua kekuatan kegelapan, kekuasa Allah lebih tinggi. Cahaya Allah lebih tinggi dari apapun. Ya kan? Seperti itu sih menurut saya. Oke, demikian renungan firman Tuhan saya pada kali ini. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa ya, saudara-saudara sekalian. Iya, kita berdoa sebentar ya. Saya kalau berdoa itu kadang-kadang ya, saya udah terbiasa dengan bahasa roh dulu, seperti itu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang begini ya, saya merasa setiap, jadi tambah panjang. Saya merasa setiap saya harus berdoa itu, saya harus mulai dari bahasa roh dulu. Orang mau ngerti apa tidak, tapi saya mau mulai dari bahasa roh. Kenapa? Dari situ saya merasa saya mendapat hikmat Tuhannya apa. Apa yang Tuhan ingin saya taruh dalam hati saya, dalam pikiran saya itu seperti apa. Itu yang saya mau tahu, seperti itu. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba berdoa pada hari ini pada bilaver penonton YouTube hamba ya Tuhan. Berilah ya Tuhan apa yang Kau tetapkan dalam hati hamba, dalam pikiran hamba Tuhan, mengenai segala sesuatu yang terjadi. Jangan pernah khawatir dalam hidup ini. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan terlalu gugup, jangan terlalu gabah, jangan terlalu mengambil tindakan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Percaya kepada Tuhan, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi hidupmu. Percaya, Bu. Percaya, sakitmu yang terjadi mengenai yang terjadi saat ini. Virus yang menyebabkan kamu sesak napas, walaupun kamu sudah sembuh tapi kamu merasa sesak napas dan kamu harus minum obat. Banyak bergantung kepada Tuhan, jangan banyak bergantung kepada obat, Bu. Percaya, pasti ada jalan keluar, pasti ada kesembuhan, pasti ada mujizat yang Tuhan berikan dalam diri kamu, Bu. Taruh tangan kananmu di dada, aku bantu berdoa ya, Bu. Ya Allah ya Tuhanku, pada seorang ibu, para bilaver yang merasa sesak paru-parunya ya Tuhan, karena disebabkan oleh virus kuman-kuman dari COVID. Tuhan Yesus, hamba percaya virus tersebut semuanya mati ya Tuhan, mati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada paru-paru yang baru, ada kesembuhan yang baru, ada kelepasan yang baru, ada pernapasan yang lebih tidak sesak ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Jangan khawatir, Bu. Serahkan semuanya kepada Tuhan, serahkan hidup ini kepada Tuhan. Percaya, kita nggak mampu menghadapi semua yang kejadian pada saat ini. Percaya, kita nggak akan mampu, tapi percaya Tuhan akan menguatkan kita. Semuanya akan dikuatkan oleh Tuhan. Asal kita bersandar kepada Tuhan, jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri, pengetahuan kita sendiri, atau bersandar kepada uang kita. Uang kita udah, menurut saya sekarang ya, orang kaya, orang miskin semuanya sama. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena virus ini bisa menyerang siapa saja gitu, nggak peduli, kecuali orang gila. Menurut saya orang gila justru lebih sehat ya, karena interaksinya kurang sama orang-orang. Seperti itu sih. Ya Allah ya Tuhanku, hamba percayakan kehidupan kami masing-masing, para beloved masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba percayakan kehidupan mereka. Mereka semakin berserah kepadamu, mereka semakin mengerti keinginan-Mu ya Tuhan, mengerti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Ada karakter Allah di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih para beloved. Kali ini konten YouTube ya, saya bikinnya agak terlalu lama ya. Mudah-mudahan sih mulai besok saya lebih rutin, lebih rajin untuk membuat konten YouTube, walaupun sudah tidak beriklan ya sudahlah. Saya anggap semua yang terjadi dalam konten YouTube ini pun ada campur tangan Tuhan, seperti itu. Dan saya percaya semuanya yang terjadi ini ada seizin Tuhan. Terima kasih para beloved. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom.